Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuha Zaira Ardia, NIM 210606092. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Adapun materinya yaitu 13.1 Keuangan dan Investasi Internasional, isu-isu utama. Dalam bab ini, setelah meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara dan tren terkini dalam neraca pembayaran negara-negara berkembang, kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang di negara-negara berkembang. Fokus awal kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Afrika bertahun-tahun setelah krisis menerpa. Bagaimana krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian di Afrika, dan siapa memikul beban program stabilisasi dan penyelesaian yang dituntut oleh International Monetary Fund atau IMF. Krisis 1980-an dianggap penting karena cakupannya dan dampaknya pada perlambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara berkembang, dan penelitian mendalam selama bertahun-tahun mengenai pengalaman tersebut. Kita kemudian akan mengamati beberapa krisis internasional yang muncul di negara-negara berkembang selama dua dasawarsa berikutnya, terutama krisis Asia Timur pada akhir dasawarsa 1990-an, dan mempertimbangkan bagaimana dampak kerugian dari krisis utang internasional pada warga negara berkembang dapat diminimalkan atau dicegah. Kita menutup bab ini dengan tinjauan mengenai krisis keuangan internasional 2008 yang dimulai di Amerika Serikat, tetapi berdampak besar terhadap seluruh wilayah negara berkembang. Materi 2 yaitu mengenai 13.2 pos-pos neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah ringkasan pernyataan transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Tinjauan umum, perluasan analisis kita di luar perdagangan barang sederhana menuju bidang yang terkait dengan aliran sumber daya keuangan internasional memungkinkan kita untuk mengkaji neraca pembayaran atau balance of payment negara-negara berkembang. Tabel neraca pembayaran dirancang untuk merangkum transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Neraca ini dibagi ke dalam 3 komponen seperti yang ditunjukkan dalam rangkuman pada tabel 13.1. Perhatikan bahwa tabel neraca pembayaran terkadang disajikan dalam format lain yang membagi transaksi berjalan ke dalam dua bagian yang disebut transaksi berjalan dan transaksi modal, dan menanamkan apa yang kita sebut sebagai transaksi modal di sini dengan nama transaksi keuangan. Adapun tabel 13.1 yaitu tentang skema transaksi neraca pembayaran, yaitu terdapat ekspor barang dan jasa, impor barang dan jasa, pendapatan investasi, pembayaran angsuran utang, pengiriman dan transfer uang neto, total satu transaksi berjalan, investasi swasta langsung, pinjaman luar negeri, dikurangi amortisasi, penambahan dalam aset pihak asing pada sistem perbankan domestik, aliran modal keluar dari warga negara, total saldo transaksi modal, peningkatan atau penurunan dalam transaksi cadangan moneter, dan error and omission. Tabel 13.2 menjelaskan tentang kredit dan debit dalam pos-pos neraca pembayaran. Itu terdapat dampak positif kredit dan dampak negatifnya. Dampak positif yaitu setiap penjualan barang atau jasa ke luar negeri atau ekspor. Yang kedua, setiap pendapatan investasi di luar negeri. Yang ketiga, setiap penerimaan uang dari luar negeri. Yang keempat, setiap hibah atau bantuan yang didapatkan dari negara asing.
Yang kelima, setiap penjualan saham atau obligasi negara asing, dampak negatifnya yaitu setiap pembelian barang atau jasa dari luar negeri atau impor, setiap investasi dari luar negeri, setiap pembayaran utang ke luar negeri, setiap hibah atau bantuan yang diberikan ke negeri asing, dan setiap pembelian saham atau obligasi negara asing. Materi selanjutnya yaitu 13.3 persoalan defisit pembayaran. Beberapa isu kebijakan awal. Untuk membiayai saldo negatif 25 juta dolar pada gabungan transaksi berjalan dan transaksi modal, negara contoh kita harus menarik dana 25 juta cadangan moneter resmi yang dimiliki bank sentralnya. Cadangan tersebut terdiri dari emas, beberapa mata uang asing utama, dan special drawing right di IMF yang akan dijelaskan setelah ini. Cadangan internasional atau internasional memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara seperti halnya rekening bank bagi setiap individu. Cadangan ini dapat ditarik untuk membayar tagihan dan utang dalam bertambah dengan adanya simpanan yang berasal dari penjualan ekspor neto dan aliran masuk modal dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam cadangan tambahan. Dengan demikian, kita melihat bahwa saldo pada transaksi berjalan ditambah saldo transaksi modal harus di-offset oleh saldo dari transaksi cadangan moneter. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan neto 25 juta dolar dalam cadangan moneter resmi. Apabila negara tersebut sangat miskin, mungkin cadangan moneternya sangat terbatas. Defisit neraca pembayaran sebesar 25 juta dolar mungkin akan sangat membebani perekonomian dan menghambat kemampuan negara tersebut untuk melanjutkan impor barang modal dan barang konsumen yang dibutuhkan di negara-negara termiskin, yang bahkan harus mengimpor pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduknya yang kelaparan dan memiliki cadangan moneter yang minim. Pembayaran defisit ini bisa menjadi malapetaka bagi jutaan orang. Materi selanjutnya yaitu 13.4 akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Latar belakang dan analisis. Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasukan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Sebelum awal 1970-an, utang eksternal negara-negara berkembang relatif kecil dan biasanya menjadi fenomena umum. Mayoritas kreditor adalah penerima asing dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional. Sebagian besar pinjaman bersifat lunak atau berbunga rendah dan diperpanjang oleh tujuan penerapan proyek pembangunan dan memperbesar impor barang modal. Akan tetapi, selama akhir 1970-an dan awal 1980-an, Bank Umum mulai memainkan peran besar dalam pinjaman internasional dengan mendaur ulang surplus yang berasal dari petrodolar atau OPEC dan mengeluarkan pinjaman umum bagi negara-negara berkembang untuk mendukung neraca pembayaran dan mengembangkan sektor ekspor. Meskipun pinjaman luar negeri dapat sangat bermanfaat, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, jika dikelola dengan buruk akan memakan banyak biaya. Belakangan ini, biaya-biaya tersebut melebihi manfaat yang didapatkan bagi banyak negara berkembang. Awal mula krisis utang tahun 1980-an. Benih krisis utang 1980-an disemai pada saat periode 1974 sampai 1979. Ketika terjadi lonjakan dalam pinjaman internasional, ditambah dengan adanya peringkatan besar harga minyak OPEC, pada tahun 1974 negara-negara berkembang mulai memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian dunia. Dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,6% selama 1967 sampai 1973, Meksiko, Brazil,
Venezuela, Argentina, dan Argentina di Amerika Latin, di antara berbagai negara berkembang lain mulai banyak mengimpor, terutama barang modal, minyak dan pangan, mengikuti penerapan strategi pembangunan berorientasi keluar. Mereka mulai mengembangkan ekspor secara agresif dalam menghadapi tingginya harga minyak dan resesi dunia. Ketika itu, tingkat pertumbuhan ekonomi negara industri jatuh dari rata-rata 5,2% pada periode 1967 sampai 1974 menjadi rata-rata 2,7% setelah 1974 hingga akhir 1970-an. Banyak negara berkembang berupaya mempertahankan tingkat pertumbuhan tinggi mereka melalui tambahan pinjaman. Meskipun pinjaman dari sumber resmi, terutama pinjaman yang tidak lunak, bertambah secara signifikan, jumlahnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi, negara dengan impor yang melebihi ekspornya ragu-ragu untuk mendekati sumber keuangan resmi, seperti IMF yang mungkin akan mengenakan kebijakan penyelesaian yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, negara-negara yang baru terindustrialisasi dan berpendapatan menengah beralih kepada bank umum dan pemberian pinjaman swasta lain yang mulai mengeluarkan pinjaman umum untuk menopang neraca pembayaran. Bank umum atau komersial yang memegang sebagian besar dari surplus OPEC yang melonjak dari 7 miliar dolar pada tahun 1973 ke 68 miliar dolar pada tahun 1974 dan mencapai puncak pada angka 115 miliar dolar pada tahun 1980 dan sedang menghadapi turunnya permintaan modal dari negara-negara industri yang tumbuh lebih lambat. Bersaing secara agresif dalam pemberian pinjaman bagi negara-negara berkembang dengan syarat yang permisif dan menggiurkan. Akibat dari seluruh faktor ini, utang eksternal total negara berkembang berlipat ganda dari 180 miliar dolar pada tahun 1957 menjadi 406 miliar dolar pada tahun 1979, meningkat sekitar 20% setiap tahunnya. Lebih signifikan lagi, sebagian besar utang ini berupa pinjaman tidak lunak dengan jatuh tempo yang lebih singkat dan tingkat bunga besar, seringkali berupa tingkat bunga variabel. Materi selanjutnya yaitu 13.5 upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Program stabilisasi IMF. Salah satu tindakan penanggulangan tetapi seringkali ragu untuk dilakukan oleh negara-negara yang sedang menghadapi instabilitas makroekonomi atau inflasi tinggi serta defisit anggaran pemerintah dan pembayaran luar negeri yang parah, bersamaan dengan meningkatnya kewajiban utang luar negeri adalah dengan menegosiasikan kembali utang dengan bank swasta internasional. Gagasan dasarnya adalah untuk memperpanjang periode perluasan utang pokok dan bunga atau untuk memperoleh tambahan pembiayaan dengan ketentuan yang lebih ringan. Tetapi biasanya negara-negara peminjam ini harus berhadapan dengan LAF sebelum konsorsius Bank Internasional menyetujui pembiayaan utang dan penangguhan skema utang lama. Dengan mengantungkan diri pada IMF untuk mengenakan kebijakan stabilisasi yang sangat ketat, proses yang disebut dengan ketentuan sebelum menyetujui pemberian dana pinjaman melebihi kuota legal IMF mereka. Bank swasta ini menafsirkan keberhasilan negosiasi dengan IMF sebagai indikasi bahwa negara peminjam melakukan upaya serius untuk mengurangi defisit pembayaran dan mendapatkan valuta asing yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman sebelumnya.
Terdapat 4 komponen dasar dari program stabilisasi IMF. Yang pertama, penghapusan atau liberalisasi atas kredit pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Yang kedua, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Yang ketiga, pembelakuan program-program anti-inflasi domestik ketat yang terdiri dari pengendalian kredit perbankan, pengendalian defisit pemerintah, pengendalian peningkatan upah. Yang keempat, terbuka terhadap investasi asing dan membuka diri pada perekonomian internasional. Taktik untuk mendapatkan keringanan utang yaitu krisis utang 1980-an diawali oleh pernyataan moratorium Meksiko atas pembayaran utang pada tahun 1982, mempertanyakan stabilitas dan kebanyakan sistem keuangan internasional. Kecemasan pun muncul bahwa apabila sekelompok negara pengutang Brazil, Meksiko, atau Argentina mengalami gagal besar, apabila sekelompok negara pengutang bergabung untuk menangkal utang perekonomian negara-negara barat, menangkal utang dengan membentuk kartel pengutang, atau apabila semakin banyak negara mengikuti ekspor, perekonomian negara-negara barat mungkin akan terkena dampak insentif awal perluasan untuk mengaitkan pengangsuran utang dan dengan pendapatan serius. Setelah kemunculan krisis utang, sebagian besar negara berkembang terputus dari pasar modal internasional. Pertemuan darurat antara penjabat Bank Internasional dan pejabat pemerintah negara maju serta negara berkembang pengutang bertemu di beberapa ibu kota finansial dunia. Materi selanjutnya yaitu 13.6 utang najis dan pencegahannya. Utang najis merupakan konsep dalam teori hukum internasional bahwa setiap halnya ketidakberlakuan kontrak yang ditandatangani di bawah tekanan utang negara yang digunakan oleh pemerintah yang kurang demokratis, yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, sebaiknya dianggap tidak berlaku. Utang najis seperti ini hanya mencerminkan utang pribadi pejabat rezim yang berkuasa, bukan utang negara yang menjadi tanggung jawab bersama warga negara. Konsep ini memiliki sejarah panjang. Awalnya pencetus secara implisit meskipun dahulu istilahnya berbeda oleh Meksiko setelah penggulingan Kaisar Maximilian, dan oleh Amerika Serikat atas nama Kuba dalam negosiasi setelah Perang Spanyol di Amerika tahun 1989, di mana AS memberontak selama Perang Kemerdekaan Kuba sembari mendapatkan pengaruh jangka panjang. Konsep ini secara eksplisit dikemukakan pada tahun 1927 oleh ahli hukum Alexander Sachs. Materi selanjutnya yaitu mengenai 13.7 resolusi krisis utang 1980 sampai 1990-an dan kerentanan yang berkesinambungan. Bank Umum dan pemberi pinjaman di negara-negara industri menyatakan bahwa krisis utang telah berakhir melalui penandatanganan kesepakatan restrukturisasi ala Brady dengan Argentina pada bulan April 1992 dan dengan Brazil pada tahun Juli 1992. Tetapi bagi banyak negara, terutama di Afrika, persoalan ini masih pelik dan krisis utang mungkin dapat terulang. Hal ini terbukti terjadi pada akhir tahun 1994 dan awal 1995, ketika Meksiko salah satu kisah keberhasilan dalam penjadwalan ulang utang terpaksa
merevaluasikan mata uangnya dan mencari pinjaman siaga khusus untuk membayar kewajiban utang jangka pendeknya. Hampir setengah dari modal investasi portofolio swasta yang telah masuk ke Meksiko. Dan mereka pengutang Amerika Latin lainnya antara lain Brazil, Argentina, Venezuela pada awal 1980-an akhirnya ditarik kembali. Meksiko kal- kelas menengahnya yang mengecil dan kalangan pekerja miskin. Kecemasan akan instabilisasi kembali menyeruak pada tahun 1997 dan 1998. Korea Selatan, Indonesia, dan Thailand, juga Rusia, Brazil, dan negara-negara lain meminjam dana dari IMF dengan persyaratan ketat. Di Korea Selatan dan negara lainnya, wacana publik berpusat pada pembahasan bahwa persyaratan ketat ini telah menyebabkan resesi besar yang sebenarnya bisa dihindari. Untuk meresponnya, pemerintah di seluruh Asia Timur berusaha untuk mengejut ekspor, melunasi pinjaman IMF, dan memperbesar cadangan falas selama dasar-dasar berikutnya. Proses ini dilangsungkan juga oleh nilai dolar yang dipandang terlalu tinggi dari nilai sebenarnya disertai catatan defisit perdagangan Amerika Serikat yang terus membesar. Materi selanjutnya 13.8 krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Diawali dengan krisis subprime mortgage di AS pada tahun 2007, dunia menghadapi krisis keuangan global pada skala yang belum pernah terlihat sejak era depresi besar. Bagian ini meringkas analisis awal mengenai nampaknya pada pembangunan ekonomi. Proses atas analisis ini pun masih terus diperbarui ketika tulisan ini diterbitkan pada bulan Januari 2011. Terlepas dari lehara pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang nampak residual terhadap negara berkembang cukup besar. Pemulihan tidak menyelidik dan ketidakpastian muncul. Krisis ini menyebabkan penurunan dalam pendataan ekspor dan pertumbuhan ekonomi, juga pengiriman uang dari warga negara yang bekerja di luar negeri ke negara asalnya, dan investasi asing langsung. Penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama. Para ekonom belum sepenuhnya sepakat mengenai akar permasalahan dari krisis ini. Ada yang mengatakan bahwa krisis ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila beberapa hal yang salah tidak terjadi secara serempak. Salah satu faktor yang ditengani adalah deregulasi keuangan yang terlalu cepat dan meluas. Deregulasi dilakukan dalam bentuk pencabutan aturan yang memisahkan perbankan umum atau komersial dan perbankan investasi tanpa adanya kerangka regulasi yang layak untuk menggantikannya. Kegagalan untuk meregulasi instrumen keuangan baru, kurangnya penegakan hukum atas peraturan sebelumnya, dan tingkat bunga yang rendah secara artifisiasi. Dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Kita sekarang akan meninjau 10 dampak yang terjadi sekarang dan mungkin di masa depan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2007 dan paruh pertama 2008, negara-negara berkembang tidak begitu terkena dampak krisis dibandingkan negara-negara maju. Tetapi pada paruh kedua tahun 2008, dampaknya cukup parah di sebagian besar negara berkembang yang berlanjut hingga tahun 2009. Seperti yang dikemukakan dalam World Development Report 2009, negara-negara berkembang lebih bertahan terhadap krisis keuangan global dibandingkan negara-negara maju karena sistem keuangan mereka tidak terkait erat dengan sistem perbankan AS dan Eropa yang terkena imbas paling besar. Yang kedua, ekspor. Ekspor turun drastis pada awalnya. Volume perdagangan dunia turun 14,4% pada tahun 2009.
Penurunan terbesar selama beberapa dasar terakhir dalam mengurangi defisitnya. AS berharap untuk bisa menabung lebih banyak seiring dolar terdepresiasi. Sementara itu, negara tersebut telah mengalami peningkatan defisit perdagangan sehingga memungkinkan terjadinya sedikit pemulihan ekspor. Tetapi hal ini membawa kecemasan akan kembalinya gelembung ekonomi yang memperparah krisis ketimpangan saat sebelumnya dengan dampak yang lebih besar pada ekspor. Belum bisa dipastikan seefektif apa negara diragukan apakah pasar negara maju lain akan membuka diri seperti negara berkembang akan bisa merespon penurunan nilai dolar AS. 3. Aliran masuk investasi asing. Pertumbuhan ekspor mungkin akan menurun selama beberapa tahun. Pada bulan Oktober 2010, World Economy Outlook atau IMF mengamati salah satu pertanyaan penting mengenai dampak krisis tersebut terhadap pembangunan ekonomi. Apakah krisis keuangan memiliki dampak yang bertahan lama pada perdagangan? Penelitian tersebut mengamati pada sejak 1970-an mengupakan bahwa impor telah rendah dalam jangka menengah setelah krisis perbankan terjadi, sementara ekspor dari negara yang terkena krisis relatif tidak terganggu. Selanjutnya ada pasar saham negara berkembang. Awalnya pelarian modal ke tempat yang lebih aman menyebabkan volatilitas pasar saham negara berkembang meningkat tajam, tapi harga pada akhirnya naik dan pasar pun menjadi lebih dalam di beberapa ekonomi berkembang yang tumbuh pesat terutama Cina dan India. Yang kelima, bantuan. Bantuan telah menurun tajam selama 2 dasar masa ini. Pada tahun 2005, negara-negara maju terutama terkemuka berjanji untuk meningkatkan bantuan terutama di bagian Afrika, tetapi hanya sedikit yang bertambah dari yang telah dijanjikan. Yang keenam yaitu distribusi pengaruh di antara negara-negara berkembang. Selalu terdapat pembagian di antara negara-negara berkembang. Selama Perang Dingin, negara diminta untuk berpihak pada kubu tertentu, baik itu memihak beserta dengan negara-negara NATO lain, atau memihak Uni Soviet atau Cina. Konflik ini berimbas ke gerakan non-blok yang juga meliputi negara-negara dengan keberpihakan yang jelas. Benar bahwa dari 1950-an sampai 1970-an terdapat jurang ekonomi yang lebar antara Amerika Latin yang berpendapatan menengah dan Asia yang berpendapatan rendah. Yang ketujuh, ada pengiriman uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya. Pengiriman uang ke negara berkembang dari para pekerja migran telah mencapai rekor 336 miliar Amerika dolar pada tahun 2008. Tetapi pada akhir pengiriman uang ini turun secara signifikan. Pengiriman uang tersebut menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan belakangan ini dan konsekuensi negatifnya akan makin meningkat apabila pengiriman uang tidak segera diperbaiki. Yang ke-8 yaitu adanya kemiskinan. Pertumbuhan yang lebih rendah telah mengurangi tingkat pengentasan kemiskinan sebagian besar negara berkembang dan di banyak negara jumlah orang hidup dalam kemiskinan telah bertambah. Yang ke-9 ada kesehatan dan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu adanya dan yang ke-10 yaitu kerangka kebijakan umum. Sejumlah kecil negara berkembang mulai mempertimbangkan ulang fokus mereka untuk berperan lebih besar dalam globalisasi seiring resiko dianggap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Prospek untuk pemulihan dan stabilisasi yaitu pertama ada AS mengalami defisit perdagangan yang tinggi dan sepertinya masih jauh dari harapan untuk kembali ke tingkat sebelumnya yang tinggi. Yang kedua, ada defisit fiskal juga tinggi di hampir seluruh negara OECD, berpendapatan tinggi dan ketika perekonomian mereka berkontraksi, permintaan agregat pun demikian, sehingga makin mengurangi pasar ekspor. Yang ketiga,
Si pasar akan risiko gagal bayar pemerintah tinggi meski saat ini secara historis mengalami kebalikannya di mana risiko ini secara rata-rata lebih rendah bagi negara berkembang ketimbang sejumlah negara maju dan kombinasi dari defisit fiskal yang tinggi dengan akumulasi utang pemerintah yang besar telah menyebabkan hilangnya kepercayaan pasar. Yang keempat ada resiko deflasi masih lebih tinggi daripada normal. Yang kelima itu ada manfaat ekspor produk manufaktur ke negara-negara berpendapatan tinggi masih berlangsung. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.